Saat Jawa berada dalam situasi perang Diponegoro tahun 1825, sebuah komunitas di sekitar Mataram mendirikan kekuasaan yang disebut Wonosobo. Kelompok ini dengan gagah melawan pasukan Belanda, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Di bawah arahan Tumenggung Joyonegoro, Wonosobo selanjutnya membentuk pemerintahan yang telah memiliki tertib sosial, politik, dan ekonomi. Sesungguhnya jauh di masa lalu, wilayah yang terdiri dari dataran tinggi ini telah memiliki kejayaan. Sebelum abad ke-10, Wangsa Sanjaya dan Sailendra sudah menancapkan kekuasaan megah di tanah Jawa. Bukti dari kebesaran mereka kini tampak dengan hadirnya gugusan candi di dataran tinggi Dieng, Borobudur, dan Prambanan. Dieng itu merupakan simbol peradaban masyarakat Jawa pada awal abad ke-7. Dieng sebagai yang disebut adalah sebagai mandala. Nah, konsepsi mandala apa? Itu adalah konsepsi yang sangat universal terhadap pembangunan peradaban baik di India maupun di Jawa ini. Nah, kemudian kenapa dipilih Dieng? Karena Dieng adalah merupakan simbol daripada mandala Meru. Meru itu adalah konsepsi filosofis baik Hindu maupun Buddha, merupakan yang artinya adalah gunung. Nah, itulah Dieng. Nah, Dieng awal katanya dari Di-Hyang. Di itu arti, Hyang itu adalah yang kuasa atau para dewa. Candi di sini adalah pertama kali candi yang dibangun di tanah Jawa. Harus kamu endapkan itu. Jadilah anak bangsa yang membanggakan. Orang-orang lebih suka memanggilku Di, kepanjangan Sri Kandi, Dara Sri Kandi. Nama yang sangat jarang dipakai di zaman ini. Seakan dari masa lalu, dari dunia epik pewayangan yang tak lagi akrab untuk generasiku di kota. Namun sebetulnya ibu dan bapakku berikan nama itu karena mereka terpaku pada keindahan sebuah candi. Aku sangat menghayati profesiku sebagai peragawati. Saat aku berlenggok, banyak orang menganggapku bidadari. Sebuah dunia yang sangat membahagiakan. Hingga suatu saat, keindahan itu sirna dan hancur. Lututku tiba-tiba kaku dan jalanku tak lagi sempurna. Dokter menyatakan ada kelainan dalam tubuhku. Suatu saat mungkin aku bisa lumpuh. Kakiku kini tak lagi kukuh, menahan tubuhku terlalu lama di panggung. Tak terbayangkan kini aku tak lebih bagus dari manekin. Aku tak ingin larut dalam kesedihan. Sekian waktu ku renungkan, akhirnya ku pilih untuk kembali ke kota ini, tempat di mana ibu dan bapakku temukan namaku.
Weh, di mana tidurmu nak? Gak kedinginan? Enggak kok Pak D, nyaman. Ayo sini, biasa teh apa kopi? Dara biar bikin sendiri aja. Dara lebih suka teh. Sudah, kali ini biar Mbak saja yang buatkan. Kamu duduk saja. Makasih ya Mbak. Iya. Kenapa? Nanti kalau mau berangkat sekolah, Mbak ikut nganterin ya. Untuk apa? Ya kan Dara juga pengen jalan-jalan Pak D. Inikah sebagian dari nirwana, alam para dewa? Tak ada kepenatan, selalu sejuk dan bertolak belakang dari segala yang ada di kota. Apa adanya, murni, dan tanpa prasangka. Tak pernah rasanya kita harus tergesa untuk melakukan apapun. Bisa dibayangkan bagaimana mereka, para pemuka dari sekitar Himalaya, datang ke tempat ini. Usai menyandarkan kapal di pelabuhan utara Laut Jawa, mereka menyusuri bukit hingga sampai di sini. Alangkah takjubnya saat mereka tiba di sebuah perbukitan hijau. Adakah Brahma menciptakan tempat ini untuk bersemayam para dewa? Mungkin karena indah dan tenangnya pulau, mereka para pendatang meyakini tanah ini layak untuk didiami. Bergulirlah kemudian dalam narasi mereka kisah tentang Dewa Siwa bersemedi. Brahma dan Wisnu membawa puncak gunung Mahameru ke tempat baru. Saat mereka usung, serpihan-serpihan batunya berjatuhan ke tanah. Itulah yang akhirnya menjadi gugusan gunung di Pulau Jawa. Pegunungan Dieng dipilih sebagai pemukiman pertama para pendatang dari Himalaya. Mereka pun mulai mendirikan candi sebagai petanda sukacita dan persembahan. Lahirlah Wangsa Sanjaya, sebuah wangsa mula yang berkuasa di tanah Jawa. Bu, memang Mbak Di sakit apa? Ibu juga nggak berani tanya. Katanya sih ia bisa lumpuh. Namanya kan Sri Kandi, Bu. Masuk bisa lumpuh? Memang Sri Kandi kuat. Sri Kandi kan begitu. Kan dipakai juga untuk nama candi, Bu. Emangnya Kenanga tahu siapa Sri Kandi yang sebenarnya? Mbak Di. Ayo duduk sini. Aku kagum deh sama Mbak Rani, selalu bisa tampil cantik dengan kain dan kebaya. Kamu juga Kenanga? Cantikan juga Sri Kandi, pintar memanah, dan akhirnya meluluhkan hati Arjuna. Kok Kenanga serba tahu sih? Sri Kandi, ia menjadi tauladan prajurit perempuan. Dia berdampingan dengan Arjuna dalam pertempuran Baratayuda. Keperkasaannya menggetarkan hati Resi Bisma. Sang resi pun akhirnya tak kuasa berdiri tegak saat puluhan anak panah Sri Kandi menembus tubuhnya.
Namaku Sri Kandi. Tak layak rasanya untuk pasrah dan menyerah. Di tempat yang indah ini, aku seakan terlahir kembali. Inikah tempat muasal, kehadiran para pendatang, dan melahirkan sebuah wangsa yang akhirnya menurunkan orang-orang Jawa. Mau kemana, Bule? Ini mau nganter Sri Kandi. Oh, mau Juna anterin sekalian? Dia sudah bosan naik mobil, apalagi mobil kamu. Ya udah kalau gitu, Bule. Juna duluan ya. Oh, iya. Bule, nah. Itu Arjuna desa kita. Dataran tinggi Dieng adalah daerah vulkanis. Telaga yang ada bisa berawal dari sebuah kawah yang mati. Gugusan Candi Dieng pada mulanya juga terendam air. Kemudian pada 1856 dilakukan pengeringan dan pengerukan di sekitar areal komplek candi. Catatan tentang air membawaku ke Tuk Bima, mengalir dan memberikan kesejukan pada kita. Basuhlah muka dan rasakan lembutnya. Air adalah media untuk bersuci. Dalam kitab Manasara, setiap bangunan suci seperti candi selalu didirikan tak jauh dari mata air. Tempat semacam ini sangat disukai para dewa. Mereka bercengkrama dalam kesejukan dan suara gemericik. Di sini masyarakat menggambarkan Bima bersuci dengan membuka kain yang menutupi tubuhnya. Lukar menanggalkan semua pakaiannya. Dan disinilah ia basuh wajah dan tubuhnya sebelum menjelajahi gunung dan lautan untuk mencari air Perwitasari. Lalu kini bagi siapa yang membasuh muka di sini, wajahnya akan makin berseri dan hadirkan kemudaan. Sebuah kisah yang indah untuk dituliskan. Aku setiap waktu mengunjungi tempat ini, bukan karena ingin selalu cantik dan muda, tapi kuresapi kesejukannya dan kurasakan aliran kehidupan. Di Sri Kandi, wanita itu dia sedang berada di Tuk Bima. Aku tahu tempatnya.
Entah kenapa bayang-bayang telaga selalu hadir dalam pikiranku kini. Hasratku berkarya justru semakin mengalir. Kakiku rasanya tak ada problem apa-apa. Hari-hari tubuhku justru semakin segar. Dan Tuk Bima dan Telaga Warna memberi energi. Juga mungkin semuanya. Tapi kuingat sangat bagaimana sisa kaldera itu dikisahkan oleh Pak D dalam sebuah dongeng, Cupu Manik Astagina. Semuanya bermula dari hasrat dan cinta yang tak terbendung dan keindahan dunia yang tiada tara. Windradi yang keturunan Bathara Asmara telah melahirkan 3 orang anak, yaitu Guarsi, Anjani, dan Guarsa. Ucap kacari itu. Kau semua marwoto sutai penggali iki Dewi Anjani. Kaparingan Cupu Manik Astagina paring ngira Sang Hyang Bathara Surya. Munjune gali Sang Dewi. Sapanalika semono ambuka tutup pira apa nang Cupu. Kagiat jane gali. Sampusnya tutuping Cupu binuka. Cahya sumunar anelahi. Tejo sumara. Warna abang, ijo, kuning, lan sapanunggalanipun. Sawijining Cupu wonten cahya kang hanelahi mahanani ingkang rayi Raden Warsa Raden Warsi. Punika miwah kepengin angrepat tunang Cupu Manik Astagina kagiat Sang Dewi Anjani. Kamu tahu di mana Telaga Sumala berada? Telaga dengan air berupa-rupa warna. Telaga Warna, Mbak. Aku udah nyari kamu kemana-mana, dan ternyata kamu ada di tempat ini. Ada apa? Aku udah lihat blog kamu, dan aku rasa kamu harus datang ke tempat ini. Akan kutunjukkan jalannya. Nanti kamu akan melihat sebuah karunia dewata untuk tempat ini. Apa itu? Tapi sekarang, kamu coba untuk tutup mata kamu sesaat. Mas nggak main-main kan? Enggak. Nanti kamu akan melihat bagaimana sebenarnya Bathara Surya yang mengganggu Anjani. Hah? Sekarang tutup mata kamu. Oke, aku tutup mata. Sekarang ulurkan tangan kamu.
Ayo teman-teman latihan lari di depan. Ayo. Kamu sangat cantik sekali. Semua yang kamu pakai sangat sempurna. Di sini aku menemukan kebaikan. Juga karena Mbak Rani dan keluarga. Dewa Surya yang gagah dan indah kujumpai di tempat ini. Si Kunir Dieng. Di sini, aku merasa terlahir kembali. Apa yang ada di sini memberikan semua yang dibutuhkan untuk hidup. Makan, keindahan, dan nuansa spiritual. Tak salah kiranya, orang-orang dari Himalaya datang dan menetap untuk memulai kehidupan di sini. Inilah tempat bermula. Kutetapkan, aku akan memulai dari sini. Segala kepenatan dan sakit yang kuderita tak lagi kurasa di sini.